Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46, demikianlah firman Tuhan, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, jadi dari ayat-ayat yang telah kita baca, dikatakan untuk mendapat harta di ladang, harta yang ditemukan di ladang dan mutiara yang indah yang telah ditemukan, harus dibayar dengan menjual seluruh miliknya. Alkitab berkata itu artinya apa? Ya, artinya berbicara tentang kerajaan surga. Itu memang berbicara nilai unggul yang sangat tinggi. Nilai unggul yang sangat tinggi. Nah, pertanyaannya, nilai unggul yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia itu apa? Jadi begini, nilai unggul yang sangat tinggi di dalam kehidupan manusia yang merupakan harta kekayaan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan hanya soal pencapaian kebutuhan harian saja untuk bertahan hidup. Jadi hidup di hari-hari ini manusia di dunia memang diwarnai dengan berbagai pencarian. Contoh, mencari pendidikan yang baik, mencari apa? Mencari uang, mencari apalagi jodoh, mencari apa? Kebahagiaan, keharmonisan, mencari kedudukan, mencari terobosan, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa yang dimaksud nilai unggul yang sangat tinggi menurut Alkitab itu bukan sekedar ya soal pencapaian kebutuhan harian saja, tetapi nilai kekekalan untuk kehidupan yang akan datang. Yaitu apa, saudara? Iman perlu. Iman kita itu sangat diperlukan. Ya. Jadi yang Tuhan cari, iman yang bertumbuh, iman yang teguh, iman yang kokoh. Nah, itu penting. Hari-hari ini oleh karena goncangan ada banyak anak-anak Tuhan tidak mempunyai iman yang teguh. Ya, digesek, ya, tidak ada penguasaan diri, ya, marah, emosi, dan lain sebagainya. Nah, kita harus belajar, apalagi nilai-nilai ya kekekalan yang harus ada di dalam hidup kita selain iman apa, saudara? Karakter kita. Tuhan memang ya cari karakter yang unggul. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus upgrade, harus ada peningkatan. Apalagi kekudusan. Tuhan juga rindu. Itu nilai kekekalan, saudara. Jadi Alkitab berkata, jangan kumpulkan hartamu di bumi. Ditulis di dalam Matius 6 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi kita harus ingat nilai kekekalan. Kita berjuang di hidup di dunia, mencari ini dan itu tidak salah. Tetapi jangan lupa nilai kekekalan jauh lebih penting. Jadi nilai unggul yang sangat tinggi itu letaknya, saya mau katakan, bukan di permukaan, tapi di kedalaman. Ditulis di dalam Amsal 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan
dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, ini saudara. Jadi itu sebabnya saudara dan saya, kita harus berani masuk lebih dalam seperti orang cari mutiara. Itu saudara. Penyelam itu masuk di kedalaman. Untuk apa? Mengambil mutiara yang indah. Nah, jadi saya sangat percaya jika nilai unggul yang sangat tinggi itu ada di dalam pribadi seseorang, saya percaya orang itu tidak mudah goyah. Orang itu tidak mungkin bisa murtad. Contoh, Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu dipaksa untuk sujud menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar, dia katakan apa? Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup. Seandainya dia menolong aku hari ini, dia pasti bisa. Dan bahkan aku dilepaskan dari cengkeraman tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, aku tidak akan pernah sujud menyembah patung yang Tuanku dirikan. Akhirnya apa? Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam dapur api. Tetapi mati tidak. Tidak. Sebab apa? Tuhan bela. Orang yang sungguh percaya tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Sebab apa? Mempunyai nilai unggul yang sangat tinggi. Jadi jika seseorang itu memiliki nilai unggul yang sangat tinggi di dalam pribadi orang tersebut, tidak mudah goyah, tidak mudah murtad. Daniel juga begitu, Ayub juga begitu. Bahkan Paulus katakan pada waktu di penjara, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus juga berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin. Saya berdoa, saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.